dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa? Luar biasa apanya maksudnya? Luar biasa kabarnya. Haleluya. Saya berharap pagi ini kita betul bersama-sama menikmati hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Ya, pastikan pada hari ini apapun yang menjadi persoalan, pergumulan kita, ya, kita taruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Taruhkan dalam tangan kuasa Tuhan dan kita yakini bahwa Tuhan menyatakan kuasanya dalam pergumulan kita. Sehingga apapun yang menjadi persoalan kita selalu ada solusinya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini, pada bulan ini kita berbicara tentang masalah intelektual. Ya. Kita berbicara tentang masalah intelektual yang saya yakin dan percaya akan membawa sebuah dampak yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yang mau menerima mengalami dampak katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari minggu pertama, minggu kedua kita bicara mengenai masalah intelektual gitu ya. Dan minggu ini juga kita masih berkisar di dalam intelektual Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat dulu kalau di dalam kamus, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan apa sih intelektual? Intelektual itu adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih. Oh, cerdas, ya, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Terus dikatakan oleh banyak para ahli, ya. Tentu orang yang para ahli itu mereka adalah orang-orang yang punya pendidikan tinggi tentu ya, yang banyak belajar tentu ya. Dan mereka berkata bahwa menurut para ahli intelektual itu dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi individu yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selain itu memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang dan mampu menganalisis serta mengevaluasi informasi secara kritis. Ini menurut para ahli. Karena tentu para ahli mereka adalah orang-orang yang senang belajar, ya. Saudara mau pingin jadi ahli? Waduh, gak ada yang mau pingin jadi ahli ya. Nah, setidaknya saudara kita harus mengetahui sesuatu ya, apalagi mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk memiliki, dikatakan di sini memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di sini tingkat tinggi. Nah, ini berbicara tentang sebuah perkembangan pola pikir manusia tentu ya. Dan tentu orang yang memiliki kemampuan berpikir karena mereka punya kesenangan untuk belajar. Nah, kalau di sini kan saya kasih gambar ya. Ini ada maksud-maksud tertentu ini gambar. Jadi kalau dilihat di sini kita tahu bersama setiap orang yang lahir ya ke dunia ini mulai dari dia keluar jadi bayi, betul ya. Nah, itu sudah berbicara tentang intelektual. Orang tua sudah mulai mengajarkan mereka untuk apa? Berbicara. Diajarin papa, mama gitu ya. Banyak kan kalau ibu-ibu tahu ya, biasanya kata yang pertama yang anak atau bayi itu ketahui apa? Nah, katanya
mama. Karena kebanyakan mama yang mengasuh gitu ya. Ya. Jadi selalu dibilang mama, ini mama gitu ya. Mama, mama. Jadi kata yang pertama katanya menurut banyak orang yang berkata seperti itu. Ya, mama. Ya mungkin saja, bisa saja papa, kalau papanya yang ngurusin setiap hari kan, bisa saja, betul nggak? Ada nggak bapak-bapak yang ngurusin sejak bayi? Biasanya ibu-ibu ya, tapi saya dulu juga pernah ngurusin bayi ya. Istri kerja saya ngurusin. Nah itu diajarin, dia ajarin untuk berbicara. Itu berbicara tentang intelektual yang dilatih, kemudian dikembangkan. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kemudian disekolahkan, masuk sekolah, ya kan? Belajar di sekolah, ya. Terus belajar membaca, belajar menulis, ya. Semua itu berkaitan dengan intelektual. Kemudian memiliki, setelah belajar banyak, wow, mulai banyak pengetahuan, belajar matematika dan segala macam ya, belajar pengetahuan umum lebih banyak lagi. Sehingga dia memiliki banyak pengetahuan. Dan kemudian bisa menjadi seorang ahli. Bahkan orang yang banyak belajar ini bisa menemukan sesuatu yang baru. Yang belum ada menjadi ada. Tetapi yang sebenarnya firman Tuhan segala sesuatu itu sudah ada. Tapi semua yang penemu itu hanya menemukan. Sebenarnya itu sesuatu yang sudah ada, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau manusia menemukan sesuatu yang sudah ada. Karena apalagi kalau mau bicara masalah penelitian, mereka menelitikan dari sebuah benda apa-apa ya. Ini berbicara tentang sebuah penelitian ya. Ini bicara tentang intelektual, bagian dari intelektual. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya pada hari ini, mengapa intelektual itu penting bagi orang Kristen? Nah, mengapa intelektual itu penting bagi orang Kristen? Ada dua hal penting. Mengapa intelektual penting bagi orang Kristen yang ingin saya bahas tentang. Pertama, intelektual itu membantu kita mengenal Tuhan, ya. Dan kedua, intelektual itu merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat, intelektual itu yang membantu kita untuk mengenal Allah. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul pergi dari seluruh dunia. Ya. Demikian kita mengenal roh Allah. Ya. Dikatakan demikian kita mengenal roh Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengenal roh Allah? Dikatakan demikian kita mengenal roh Allah. Kita sudah mengenal Tuhan? Amin? Sudah mengenal Tuhan? Di sini dikatakan jangan percaya akan setiap roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman orang bilang era digital, di zaman modern sekarang ini, pengaruh teknologi, ya, sosial media, ya, tontonan yang kita konsumsi setiap hari ya, kita lihat di YouTube tentang ajaran tentang Allah. Nah, ketika kita mau mengenal Allah, tentu kita menggunakan logika juga. Mengenal, kalau kita tidak menguji, karena di sini janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu. Nah, kita bisa mengetahui roh itu benar apa tidak kalau kita memiliki pemahaman yang benar. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang benar tentang Allah kita, maka kita mudah tersesat. Saudara sudah memiliki pengenalan yang benar pada Allah? Di YouTube dikatakan,
kita mengenal Allah kita siapa? Nah saya bertanya, Allah kita siapa namanya? Benar, Yesus namanya. Tuhan kita siapa namanya? Benar, Yesus namanya. Kapan yang menjadi pertanyaan? Kapan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan? Kapan? Itu sering mengecoh di media sosial kan? Kapan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan? Nah, kalau kita tidak memiliki pemahaman, pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Allah, oh iya ya, kapan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan? Dia nggak pernah ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, apakah Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan atau tidak. Namun kita mau lihat terlebih dahulu di dalam kitab Matius 11 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain tidak ada seorang pun katanya yang mengenal Allah selain Bapa. Kita mengenal Allah? Mengenal Allah. Di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang mengenal Allah selain Bapa. Kita Bapa atau Allah? Kita Bapa, yang mengenal Allah kan cuma Allah pengertiannya di sini, betul nggak? Wah, lebih pusing lagi ya. Pusing nggak sih? Tetap yakin mengenal Tuhan. Tuhan itu siapa namanya? Ini dikatakan dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa mengenal selain anak atau selain Yesus. Saudara masih percaya mengenal Bapa selain Yesus? Selain Yesus ini berikutnya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengenal Allah adalah orang yang mendapatkan penyataan daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyataan Allah, ya. Yesus menyatakan dirinya kepada Allah menyatakan dirinya kepada Yesus sehingga kita bisa mengenal Allah melalui Yesus. Oke ya. Jadi memang Allah itu tidak bisa dikenal, orang tidak mengenal dia kecuali dia memperkenalkan dirinya dan Allah memperkenalkan dirinya melalui Yesus. Masih ingat Saudara kalau nggak salah di dalam kitab Kisah Rasul pasal 17, Paulus berkeliling di kota Athena dan dia ketemukan itu sebuah tulisan di kuil ya yang berkata bahwa Allah yang tidak dikenal. Kemudian dia bersaksi bahwa dia menyaksikan memberitahukan bahwa tentang Allah yang mereka tidak kenal itulah yang dia saksikan. Kemudian dia katakan bahwa Allah yang tidak dikenal itu sebenarnya dia adalah Yesus yang dia mau perkenalkan kepada mereka. Ya. Kemudian di sini kita lihat ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal Allah, mereka akan datang kepada Yesus. Orang yang mengenal Allah pasti akan datang kepada Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah. Kita lihat kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam perikop sebelumnya ya tentang bagaimana Yesus mengecam beberapa kota di Galilea ya. Dikatakan bahwa dia mengecam kota Korasim ya, kota Betsaida ya, Kapernaum ya. Karena banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan di sana, tetapi mereka tidak kunjung bertobat. Nah, maksudnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan datang kepada Yesus ya, mengenal Dia sebagai Allah Tuhan kita, maka tujuannya adalah kita harus mau mengalami perubahan. Kita mau bertobat dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara?
sudah bertobat. Korazim, Betsaida, ya, Kapernaum banyak mujizat dinyatakan, tetapi mereka tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah mengalami mujizat, banyak kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mau mengalami perubahan? Mari kita mau alami perubahan, bersedia mengalami perubahan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingat Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat yang tidak mengenal Allah, mereka dikatakan binasa. Tentu saya percaya kita tidak mau menjadi orang-orang yang akan binasa, tetapi orang-orang yang akan hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Dan kita adalah orang-orang yang pingin menerima hidup yang kekal. Amin. Namun kita yang menyatakan saya ingin menikmati hidup yang kekal, ya kita harus berbeda dengan orang Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Kita harus mau meninggalkan perbuatan dosa kita, ya. Kita harus taat dan tunduk kepada kebenaran firman Allah, karena Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Kita harus taat dan tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Ingat, Yesus itu adalah Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14 apa? Dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan kata Yesus apa? Katamu itu tepat sebab aku guru dan Tuhan. Jadi Yesus pernah menyatakan dia Tuhan bukan? Enggak. Nah, di sini kita melihat Yesus menyatakan bahwa dia Tuhan. Karena dia meneguhkan perkataan mereka. Kan dia bilang katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun saling membasuh kakimu. Nah, di sini sebenarnya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perubahan hidup. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan logika, ya, intelektualnya tinggi. Jangan sombong. Kalau engkau sukses, kalau engkau berhasil, jangan sombong. Tapi hiduplah dengan penuh kerendahan hati. Jadi di dalam perikop ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar supaya mereka hidup di dalam kerendahan hati. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus rendah hati. Jangan sombong, ya. Harus rendah hati. Saudara mau rendah hati? Katakan, saya mau rendah hati. Saya mau rendah hati. Haleluya. Nanti kita buktikan ya. Karena terkadang apa yang kita ucapkan langsung mengalami ujian. Pas kita keluar, ada orang yang mepetin kita lah, misalnya di jalan, wah gitu ya, keluar ego kita. Oh, siapa kau? Aduh, jangan sampai ya. Karena kalau kita sudah termakan dengan emosi, waduh bisa kacau punya. Ya, karena kalau sudah kacau punya, penyesalan itu selalu di belakang. Jadi semua apa yang kita nikmati sebenarnya membuat kita sukacita bisa sirna hanya karena emosi sesaat. Karena ada banyak contoh-contoh ya di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua, ya selain Bapak Ibu Saudara, intelektual itu membantu kita mengenal lebih baik lagi
lebih dalam lagi kepada Tuhan sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Yesus namanya. Siapa namanya? Tuhan kita siapa namanya? Intelektual merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan oleh Paulus, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya mau mengutip satu kalimat dikatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, ya. Dikata jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam perikop ini, sebenarnya itu berbicara tentang soal perdebatan tentang sebuah makanan, ya. Nah, kemudian selain itu dikatakan jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar makanan yang dibicarakan, tapi jika sesuatu yang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah mengungkapkan bahwa itu segala sesuatu yang kita lakukan. Bukan hanya terkhusus pada 1-2 hal, tetapi apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Termasuk kita datang di tempat ini, kita datang beribadah. Kita datang beribadah sebagai suatu respon kita kepada Tuhan, bahwa kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Dia sudah nyatakan dalam hidup kita, keselamatan Dia sudah berikan kepada kita. Maka kita datang beribadah untuk memuliakan Dia, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang sudah Dia lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Mengalami enggak Tuhan dalam sepanjang minggu ini? Tuhan membela enggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan menolong enggak kita semua dalam sepanjang minggu yang telah berlalu? Melihat enggak kuasa Tuhan? Ada bukti nyata enggak Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita? Banyak hal Tuhan sudah menolong kita, ya. Tuhan sudah memberikan nafas hidup di dalam kehidupan kita aja, itu sesuatu yang luar biasa. Kita masih bisa tarik nafas, buang nafas. Itu luar biasa. Amin. Kita kuat, kita sehat pada hari ini. Itu karena Tuhan. Mungkin kita masih lemah, tapi tetap kasih karunia Allah ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Jadi pikirkan itu, ya. Jadi apapun yang kita nikmati di setiap hari, mari kita pikirkan dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik, kita membuat sebuah usaha yang baik, semakin hari semakin maju. Misalnya kita masih bisa bersekolah, ya, kita masih bisa kuliah, dan kita masih bisa istilahnya masih bisa mengeluarkan biaya-biaya yang kita butuhkan sampai pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ya. Semua karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus pikirkan semua yang kita terima, ya, karena kebaikan Tuhan. Itu semua berkaitan dengan intelektual kita. Kita bisa mengembangkan apa yang menjadi usaha kita, kan itu tidak terlepas dari intelektual. Kita mau belajar tidak terlepas dari intelektual, mau bekerja tidak terlepas dari intelektual. Makanya mari kita mau senantiasa memberikan pujian hanya bagi Tuhan. Seperti Mazmur 103 ayat 2 kan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau kita berbicara tentang jiwa, berbicara tentang masalah pikiran, perasaan dan kehendak, semua itu harus kita berikan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita buat kepujian buat Tuhan. Sehingga kita boleh melihat perkara yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kita lihat tindakan memuliakan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara tindakan kita itu tidak memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan. Ya, dikatakan beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Orang bijaksana berbicara orang yang intelektual. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Orang yang kuat bisa istilahnya bisa menjadi pribadi yang kokoh kuat. Semua itu tidak terlepas dari pola pikir. Misalnya gak usah kita kuat dalam ekonomi, kuat dalam tubuh. Kita lemah nih, lemes, kita agak kurang sehat. Pikiran kita berkata kepada tubuh kita, tubuh, kamu harus kuat, ya. Jangan loyo, karena kamu kuat, kamu sehat, kamu sukacita, ya. Coba kalau kita udah lemas kita lihat, ya, kita katakan, ini saya memang lemah, loyo, tak berdaya. Tapi kalau kita berkata Bapak Ibu Saudara, kita udah lemah, kita katakan, kamu kuat. Bisa loh kita kuat. Ya. Saya kemarin juga olahraga, kayaknya udah mau 30 menit, udah cukup lah, tiga putaran, udah cukup lah gitu kan. Lemas, tapi akhirnya udah gak bisa, tambah satu lagi. Akhirnya satu putaran lagi. Tambah satu lagi, kamu kuat. Saya katakan kamu kuat. Padahal itu kaki ini udah mulai sakit itu kan. Kamu kuat. Akhirnya saya muter lagi gitu kan. Nyampe juga. Tapi waktu ini sebenarnya masih bisa kayaknya. Saya berkata masih bisa katanya. Tapi akhirnya udahlah, penguasaan diri muncul. Udahlah cukup udah mau 40 menit gitu. Udah mau 40 menit kan. Jadi bagaimana kita bisa berkata ya. Udah kuat, bangkit, dan lakukan sesuatu. Pasti itu akan terjadi, ya. Karena dikatakan di sini, nggak ada Bapak Ibu Saudara yang perlu kita banggakan di dalam kehidupan kita ini. Apa yang kita perlu megah-megahkan, bangga-banggakan di dalam kehidupan kita? Kita adalah orang pintar, punya pendidikan S1, S2, S3, S4, S-teler, gitu ya. Saya punya gelar banyak, pokoknya profesor, doktor, kabirator kotor, David Sumanti, waduh, profesor, doktor, kabirator kotor, wah ini repot kan. Nah Bapak Ibu Saudara, gelar tidak perlu jadi sebuah kebanggaan, karena kalau sudah menjadi kebanggaan itu akan membuat kita sombong. Kalau orang sudah mulai sombong, kepalanya natap ke atas, dadanya ke depan begini, dia jalan. Ya, kalau orang yang sombong biasanya kan susah lihat jalan, lobang di depan, akhirnya dia terperosok gitu kan. Nah itu akibat orang sombong, orang angku. Karena itu kita harus rendah hati, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus belajar kepada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut juga dikasarin, dia enggak balas dengan, iya kan? Dia enggak bilang itu pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Wah, iya kan? Bapak Ibu Saudara, dulu saya pernah bilang sama anak-anak saya, kalian kalau di sekolah, kalau ada anak-anak lain yang usilin kalian, kasih tahu papi. Waduh, itu apa kira-kira maksudnya? Wah, itu mau menunjukkan bahwa ini keakuan masih ada. Maksudnya kalau ada yang macam-macam, papi akan datang, papi akan hajar mereka. Iya kan? Itu dalam pikiran jeleknya. Tapi Bapak Ibu Saudara, video yang viral kemarin, ya tahu ya, tentang orang tua yang
ngomong ke anak ya yang bermasalah itu kan, ayo sujud, menggonggong. Waduh, akhirnya sekarang Bapak Ibu Saudara, dia sudah diborgol, sudah ditahan. Saya berpikir, oh Tuhan, terima kasih buat pelajaran ini. Karena pendeta masih manusia Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Saya pernah saksikan sebenarnya kan. Saya nyetir lagi nge-grab waktu itu. Saya ngambil penumpang, memang sebenarnya udah pinggir, tapi karena di pinggir jalan yang agak macet, saya diklaksonin. Ada motor lewat mobil saya, dia tepuk mobil saya kan, dia ke depan, dia ngeliatin saya turunkan kaca samping, saya lihat, saya gini sih maksudnya, ini orang ini enggak, padahal dalam hati, oh Tuhan ini emosi gitu ya. Dan saya pernah kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ini pernah peristiwa yang terjadi tapi udah lama. Ya, tapi saya udah bertobat Bapak Ibu Saudara, nggak mau lagi melakukan hal itu ya. Di Bengkulu saya dipepet sama truk yang Puso namanya, yang bawa sawit. Saya dengan teman dipepet sama dia sampai masuk got Bapak Ibu Saudara. Ini teman saya yang nyetir, saya bilang sini saya yang nyetir. Saya nyetir, saya lewatin dia, saya pepetin kan. Saya di depannya Bapak Ibu Saudara, terus apa yang terjadi? Udah di depannya, saya pelan-pelan. Saya lihatin spion, ayo dia mau ke kanan, saya ke kanan, ayo. Dia mau ke kiri, saya ke kiri, ayo tabrak. Dalam hati ya, ayo tabrak. Karena saya berpikir dia gak bakal tabrak. Itu pikiran saya kan. Coba kalau dia pikirannya sableng juga gitu kan, disodok aja dicium dikit, nyungsep juga gitu kan. Nah siapa yang salah gitu kan. Makanya saya berpikir, udahlah kalau misalnya udah kejadian begitu udah biarin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Istri saya bilang kalau kadang kayak begitu, dia bilang udah anggap aja mereka itu adalah orang-orang yang stres. Jadi saya juga kalau ini, mereka udah kecapean orang yang stres ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting di dalam kehidupan kita harus mengenal Tuhan. Karena kalau orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Memahami itu berkaitan juga dengan intelektual. Ya. Kita memahami Allah, kita mengenal Allah. Ya. Karena Allah yang berkata bahwa dia yang menunjukkan kasih, setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu disukai oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, itu sangat disukai oleh Tuhan. Jadi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan Filipi 4 ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya. Jadi pikirkan semuanya yang menyenangkan, jangan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya hal-hal yang negatif, tentang kebencian, tentang hal-hal yang membuat hidup kita nanti terperosok di dalam dosa. Itu singkirkan semua di dalam hidup kita. Pikirkan hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang mulia. Jadi kita nonton juga kita lihat, ini tontonan ini memuliakan Tuhan apa enggak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, tinggalkan semuanya. Buanglah, kalau di dalam kitab Efesus, buanglah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, baik dusta, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu harus disingkirkan. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kalau orang lain menyakiti kita, kita tetap melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan Tuhan bilang, wah ini adalah perkara yang mulia. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa kita pada hal-hal yang sesuatu yang luar biasa. Saudara mengalami hal yang dahsyat? Mau rindu mengalami Tuhan dalam hidup kita? Mari kita yakini Tuhan ada bersama dengan kita, yang senantiasa
membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam lagi supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, ya.